kalau mau lahirin jumlah pengusaha, gampang pemerintah Indonesia. Misalnya? Contoh, proyek yang triliunan, misalkan kita ambil contoh ya, mohon maaf, Ya, misalkan nggak apa-apa. BTS 10 triliun. Ya. Kalau kita mau lahirin 10.000 pengusaha, kalau 10 triliun dibagi 10.000, satu orang pengusaha itu bisa dapat berapa M misalnya? 10 M? Ya, 10 M. Oke, bagi lagi 20.000, biar jadi 5 M. Ya. Bagi lagi misalkan jadi 30.000. Jadi dibagi lagi mungkin dapat 2, 3 M misalnya. Itu dia udah hidup, Bang. Nah, sekarang saya mau tanya pribadi lah ya, masalah Siap. pribadi. Kenapa Anda masuk di digital sebelumnya? Nah, Saya kuliah kan di komunikasi, Bang Yan. Ya. Jadi tidak jauh dari media, Betul. tidak jauh dari PR, tidak jauh dari hal-hal seperti ini. Oh. Dan cukup passion Di dunia mananya? Di core mana Anda passion? Artinya? di medianya. Tapi kan media dulu itu kan web dan sebagainya. Sekarang kan transform nih, new media. Oh, jadi Anda ikut bertransformasi. Saya ikut. Ya. Dulu itu kita usahanya bisnisnya di web developer, Bang. Oh, awalnya ya. Website developer dan website developer. kita digital marketingnya itu hanya salah satu toolsnya itu algoritma yang kita kuasai dulu itu Google. Oh ya. Algoritma Google, dan kita bisa memaksimalkan website kita di atas. Kita mau bikin apapun dari yang jelek jadi positif juga bisa. Dari yang positif jadi jelek juga bisa, tapi tidak kita lakukan. Yang kita lakukan kan lebih kepada business as usual ya. Dan dulu itu saya bisa menjual produk pabrik dari A, padahal dia pabriknya, tapi kontaknya ke kita. Karena kita punya kekuatan digital ini. Kita yang bisa dicari. Ketika milih produk A, kita yang muncul. Kira-kira gitu. Dan ini ya lumayan lah pada saat itu untuk kita lakukan survival, untuk lakukan ya kita bisa survive, bisa bertahan. Jadi di usia 20 bisnis awal itu. Ya, 20 berapa tuh waktu itu? 21. Ya, 22 ya. 21, 22 kita udah mulai bisnisnya di itu. Lalu Anda masuk master juga di komunikasi juga? Magisternya komunikasi juga, dan sekarang PhD, saya konsisten doktor di komunikasi. Komunikasi juga. Ada perbedaan core-nya antara S2 dan S1? Hampir sama, komunikasi media. Di 3 juga sama? S3 di 3 juga. Komunikasi media, hanya saja disertasi saya lebih kepada bagaimana komunikasi di pemerintahan. Khususnya terkait pasca pandemi. Bagaimana komunikasi di melalui digital, manfaat digital ya, kehadiran digital. Seperti apa dan sebagainya. Ini yang saya teliti di S3 saya. Cukup terhambat gara-gara menyibukkan diri di Pilpres. Jadi belum selesai, tapi rencana? Insya Allah akan cepat selesai. Rencananya kalau bisa tahun inilah kita selesai. Tahun ini ya, tahun ini. Nah, kenapa Anda bilang masa depan? Digital itu masa depan? Di digital itu kan kita nggak perlu capital yang besar sebenarnya, Pak. Jadi lebih banyak? Di berbisnis itu kan kita boleh dibilang harus pakai tenaga, pakai waktu dan sebagainya. Kalau di digital, kalau bisnis abang kayak di properti, misalkan kalau you mau yang core utamanya kan tentu beli lahan, bangun, marketingnya seperti apa. Kalau di kayak kita ini, kita bisa menjual propertinya Bang Yan misalkan, tapi cost-nya itu kan dengan cost yang rendah. Dengan spend iklan aja misalnya, ataupun dengan kekuatan-kekuatan organik. Nah, ini kan bisa kita lakukan. Dan saya bersyukur ya bisa mendapat satu lingkungan yang positif. Misalnya di HIPMI. Di HIPMI, karena kita belajar banyak dari senior-senior. Tentunya bukan dikasih modal, tidak, tapi dikasih modal sosial dan mungkin intangible asset yang sangat luar biasa. Mungkin networking, mungkin itu pengalaman, experience. Jadi untuk mungkin kita mencapai satu tertentu, nggak harus gagal. Kalau kita banyak belajar, banyak mendengar kan begitu. Banyak orang bilang harus gagal dulu, harus apa dulu, nggak juga. Kita perlu stepping orang kan beda-beda. Kalau kita banyak mendengar, menerima masukan, mungkin gagal itu bisa kita minimalisir. Lah. Nah, itu kita saya belajar banyak di HIPMI. Nah, ini menarik nih. Jadi Anda sebagai seorang yang berhasil di digital, Anda nggak mengatakan tadi, ini digital less capital. Yang penting
mungkin ya rajin, kreatif, Iya, ada talent ya. iya, iya. Nah, berarti Anda paling tidak ada obsesi dong membuat anak-anak muda ini melek digital untuk jadikan karier mereka. Ya, tentu. Ada ya? Ada. Kita kemarin di HIPMI kan kita bikin akademi juga ya, Oh, zamannya Ketum Mardani Haji Maming, ya. dan saya pengurus dan di Daulat menjadi ketua HIPMI Digital Academy. Kita Oh, lakukan banyak pelatihan. ya Kita pelatihan. bekerja sama dengan Amazon Web Services juga, Oh, bagaimana mentrain anak-anak muda bisa melek digital. Bagaimana anak muda bisa punya satu breakthrough ya, gimana memarketingkan produk mereka dengan ekosistem-ekosistem yang yang sudah ada. kita bina juga. Ya. Ini ya salah satu sosial Oke. investment lah yang kita hanya saja kalau sekarang ya tentunya aktif di sini dulu kemarin. Oke. Sekarang di luar dari apa yang kita bicarakan sebagai Anda pendukung Pak Prabowo Gibran, ingin eksis terus mengkawal ya. Itu kan tugas sosial lah. Ya. Nah, sekarang kalau dari segi bisnis, Komersial. apa yang Anda akan lakukan dengan skills yang Anda sekarang? Sekarang ya tentunya 5 tahun ke depan. ya tentunya kan kita masih banyak opportunity di brand, di government tentunya juga pasti banyak yang memerlukan layanan kita. Misalnya, contoh yang konkret. Contohnya Nah. ya soal PR, soal PR digital ya? marketing dan Apa? sebagainya. Digital Oh, marketing ya. ini kan aku rasa Digital campaign lah ya. masih sangat diperlukan. Artinya kita bisa mendapat bisa dapat opportunity untuk itu. Dan sudah kita lakukan dan kita jalankan. Di mana misalnya? Ya, ada yang bisa kita sebutkan, ada yang enggak juga ya. Nggak Kita secara perlu disebutkan, profesional, tapi ya, di tentunya, departemen ada gitu-gitu brand, ya? Ya, ada juga. Dan di Oh. brand-brand juga banyak, private sector. Ya, Kita banyak private sector. membantu menaikkan bagaimana salah satu contoh sektor properti misalnya, bagaimana digital campaign-nya seperti apa, digital marketing-nya seperti Ya, apa. ya. Kita bisa dibayar oleh leads misalnya. Kita Ya, bisa ada timbal baliknya mungkin bukan retainer tapi success fee dan sebagainya kan banyak cara, banyak. apalagi di digital. Dan lambat laun awalnya ini kan with less capital. Sekarang kalau udah ada capital ya kita bisa lah chip in yang lain kan banyak opsi investasi, banyak opsi bisnis untuk kita jalankan juga secara saya personal. Artinya dengan kompetensi yang kita miliki, ya kita bisa banyak bergerak juga lah ke sektor-sektor lain. Tentunya perlu dapat ya ekosistem yang baik, lingkungan yang positif. Kalau kita belajar sama orang yang tepat ya kita nggak perlu ada kesalahan. Kalau kita belajar sama orang yang punya nuansa yang negatif ya kita salah terus kan. Nah, menarik itu. Lebih tinggi mana intensitas Anda? Ini lebih banyak ke komersial. Government untuk 5 tahun ke depan atau private? Artinya untuk pengembangan bisnis kita ya. Tentunya kita lihat dari needs ya. Kalau needs kan oke lah. Kalau needs kan karena perkembangan dinamika digital 5 tahun yang akan datang kan semua orang akan seperti Anda bilang itu digital itu masa depan. Ya. Jadi kalau needs-nya sih pasti ada terus. Dan pasti seimbang antara private sector dengan government. Ya. Karena lingkungan bisnis kan. Benar, tapi maksud saya intensi Anda sendiri pribadi lebih banyak akan kemana nanti 5 tahun ke depan? Ya. Lebih tertarik mana untuk men-serve? Secara pribadi ya. Ya mungkin membantu di government itu atau challenge ya. Sekalian kan ibaratnya ada challenge-nya. Tapi tak tertutup kemungkinan juga kan sekarang kita juga banyak maintain di private sector. Saya punya homeschooling, Bang. Bang Ian, homeschooling entrepreneur. Di beberapa cabang ya saya ikut investasi sahabat saya. Ada di beberapa aset yang kita miliki dan kolaborasi juga dengan bisnis saya yang lain. Misalkan saya ini operator perkantoran, Bang. Namanya Menara Office. Operator perkantoran? Ya, jadi kalau Abang tahu virtual office, service office, banyak itu. Kita sama seperti itu. Ada juga usaha itu ya? Ada beberapa cabang dan di cabang Jakarta Selatan, saya kolaborasi dengan homeschooling. Kita ikut invest di sana. Gitu ya. Jadi dari pintu digital ini kan banyak yang kita bisa lakukan kreativitas lah. Ya. Jadi memang apa yang Anda katakan, government lebih ditantang untuk punya challenge tersendiri. Ya, dilihat dari banyaknya investasi mau masuk dari luar, transparansi. Ya kan Pak Prabowo kemarin mengatakan saya akan meminimalisir korupsi. Nah, itu kan digital
matters Iya, itu iya. kan. Sebenarnya kalau kita bisa lakukan ini, misalkan segala sesuatu anggaran pemerintah nanti dengan blockchain, Iya, makanya. itu Ya, ya, akan satu terobosan. Karena blockchain itu, Bang, itu punya identity. ya. Saya kirim ke Abang itu ada ininya. Artinya kan kalau ini benar-benar Ada bisa jejaknya ya. dilakukan, bisa diimplement, artinya ini kan akan meminimalisir Ya. ataupun menghilangkan korupsi. Iya, iya, Tapi iya. kan tidak mudah juga gitu loh. Nanti rupiah nggak laku dan sebagainya. Dan Iya, ini iya. kan salah satu challenge, jadi challenge yang lain. Tapi ada caranya sebenarnya. Ya, Nah, ini kan bertahap lah, bertahap. ya bertahap. perlu berjenjang lah. Iya, iya. Misalnya bagaimana integrasi dari seluruh aplikasi di Nah, kementerian, ya. di kementerian lembaga ini kan sangat banyak. Iya. Karena kementerian ini kan punya egosentris kan, punya ego personal untuk bagaimana melaunch satu produk digital tertentu. Ini yang harusnya jadi solusi bersama bagaimana ke depan di pemerintahan Pak Prabowo bisa mengintegrasi semuanya. Iya, iya. Dengan membawa suatu handphone, kita udah tahu kalau mau BPJS ini, kalau mau Dukcapil ini, maunya harusnya kan begitu. NPWP begini. Jadi kita nggak diribetkan lagi dengan segala cara. Memang ya tentunya keunggulannya ya pemerintah bisa memonitor semuanya. Itu kan is a good positif aja. Kita lihat di negara maju. Dan Pak Prabowo, saya 100% yakin visionnya beliau itu begitu. Iya. Nah, jadi tinggal Anda mengatakan tadi 5 tahun ini at least inilah. Ya. Kan mengejar efisiensi, mengejar transparansi, mengejar efektivitas. Paling nggak 5 tahun ini dulu. Nah, kan kalau selama ini kan Pak LBP kan selalu menjagokan digital itu AI. bukan. Digital apa? Big data. Bukan Pak. Jadi dia mengatakan lelang gitu kan. Oh, e-katalog, e-katalog ya gitu-gitu loh. e-procurement. Nah, itu kan dimasyarakatkan. Ah. Tetapi kan lebih dari itu kan bisa dilakukan seperti Anda bilang tadi, mengintegrasikan, Pak. Iya kan? Mengintegrasikan itu kan sesuatu yang paling supaya ego sektoral itu berkurang. Ya. Benar nggak? Ya. Nah, jadi dari atas dimonitor nih. Iya. Kamu ini kan gitu. Dan harus melibatkan kalau bisa lebih banyak. Kalau mau lahirin jumlah pengusaha, gampang pemerintah Indonesia. Misalnya? Contoh, proyek yang triliunan, misalkan kita ambil contoh ya, mohon maaf, misalkan BTS. BTS 10 triliun. Iya. Kalau kita mau lahirin 10.000 pengusaha, kalau 10 triliun dibagi 10.000, satu orang pengusaha itu bisa dapat berapa M misalnya? 10 M? Ya, 10 M. Oke, bagi lagi 20.000, biar jadi 5 M. Ya. Bagi lagi misalkan jadi 30.000. Jadi dibagi lagi mungkin dapat 2-3 M misalnya. Itu dia udah hidup, Bang. Artinya? Hidup dalam artian kalau satu orang itu dapat kerjaan 2 M, itu minimal dia udah bisa beli mobil. Ya. Dia bisa nyicil rumah. Dia bisa hidupin 10 karyawan. Ya. Karyawan udah bisa hidupin, dia pelihara 5-6 orang. Keluarganya. Artinya maknanya apa? Maknanya adalah perlu kita memberikan peluang, kesempatan untuk UMKM. Perlu memberikan satu kesempatan untuk anak-anak muda misalnya. Harus ada goodwill, political will. Nah, kalau itu dilakukan, gampang. Kita mau melahirin 30.000 pengusaha baru, 50.000 pengusaha, dan itu terukur. Nah, tinggal disesuaikan kekuatan finansialnya, disesuaikan dengan kompetensinya. Kalau memang orang nggak ada passion di bidang ini kan susah juga kita memaksakan. Iya dong. Kita kasih duit segabrek pun nggak mungkin dia bisa kerjain. Nah, ini kan perlu ada link and match. Nah, artinya gini loh, link and match program itu Anda harus buat proposal, usulkan. Karena apa? Karena isu yang selalu menjadi isu sampai hari ini memang adalah monopoli yang tidak didesain, tapi sebenarnya terlegitimasi oleh pemerintah. Jadi makin besar, hari-hari makin besar. Sementara dia nggak bisa mengontrol profitnya untuk membuat lebih murah. Nggak ada kompetisi, orang dia sendiri. Ya. Dan ini terbiarkan, terlegitimasi oleh pemerintah. Pasti Pak Prabowo, yakin saya 100%, nggak mau dia begitu. Saya kan dekat saya dekat sama Pak Hasim. Sering ngobrol dan dia keinginannya sangat affirmative action. Dia selalu ingin membuat yang kecil itu menjadi apa? Besar. Ya, karena orang tua beliau ini kan orang-orang koperasi. Nah, walaupun dia mendirikan BNI Bank Sentral, tapi orang-orang koperasi. Iya, koperasi. Mindsetnya. Jadi
kesejahteraan, Iya. terus PSI lagi. Makanya nanti kita Ini semua kesejahteraan semua. Jadi apa? Ya, eksistensi pemerintah sekarang ingin men-serving orang-orang yang selama ini nggak dapat. Iya. Nah, sementara pengangguran masih 5%. Anda bisa menciptakan pengusaha, pasti diterima sama Pasti. Pak Prabowo Iya sama kan? Pak Hasim. kira-kira lah ini kan gagasan Iya, besar iya, ya. Jadi iya. nanti kita laporkan ke Abang sebagai Dewan PKRTKN. Loh, ya kita siap. Iya kan? Kita Kira-kira siap. begitu. Nah, Iya, nggak ada artinya masalah. Harus ada terobosan. Terobosan. Sayang. Iya. Ya, bikin aja proposal. APBN negara berapa? Iya, iya. Kalau kita buang secuil aja Dan untuk tidak hidupin bagus jutaan yang orang, disebut dengan monopoli. bukan. Iya, monopoli kan perilakunya oligark. Ya, Itu oligarki. Ya, nggak mungkin Pak Prabowo mau membesar itu. Kalau ada ide untuk memasyarakatkan, untuk mensejahterakan rakyat. Nah, gitu, Pak. bagaimana kita sekarang menciptakan Iya. anak-anak UMKM ini pengen jadi oligarki juga, agar dia improve, dia berkembang secara positif. Iya, iya. Gitu loh. Ini kan jadi ya semangatnya aja. Lebih baik gitu. jangan bilang oligarki lah. Ya, Karena terlalu kasar, ya, negatif. terlalu politik. Nah, Terlalu- lebih baik bilang aja ingin meningkatkan kelas. Jangan sampai pengusaha itu stunting. Kalau kata Pak Wapres Maruf Apa tuh? Amin. Stunting apa tuh? Ya nggak bisa berkembang. Ya kan karyawannya 3, Iya, 5, makanya. terus itu stunting, Iya, Bang. iya, iya. Sama. Justru itu. Jadi kita percaya digital adalah masa depan dan kesejahteraan adalah masa depan. Jadi kombinasi antara digital sebagai tools dari orang-orang yang ada disebut UMKM entah apapun namanya ya. Bagaimana mengupgrade Iya. mereka ini Iya. naik kelas Iya, gitu loh iya. dengan digital. Upgrade Udah. tentu harus ada kesempatan kan. Kesempatan sangat besar. Besar. Seperti Anda tadi contohkan soal BTS kan. Hmm. Di banyak sektor Banyak masih sektor, banyak. masih Ya, justru banyak. itu. Contoh di Nah, pertanian, Justru di itu. banyak, Ya, di itu. properti masih banyak. Justru sekali. itu, Pak. Ya, jadi Misalkan kalau properti dari bank, memberikan Ya. kesempatan untuk UMKM yang membangun rumah murah misalnya kan bisa-bisa. kalau itu sudah terjadi. Di properti yang paling menarik, kan banyak pengembang nggak mau involve membangun rumah susun Ya. untuk disewa. Rusunawa. Ya, rusunawa, sewa. Sementara yang mau menyewa sampai masuk ke gang-gang 2 juta rupiah, nggak nyaman, terus jauh dari titik sentral untuk transportasi. Nah, sekarang banyak sekali tanah-tanah BUMN Tidak yang- teroptimalkan. bukan tidak tidur, membayar PBB-nya pun dia malas. Nah, kalau misalnya dibangun di sini sebuah apartemen Ya. murah sewa, tanahnya dianggap nol karena itu milik negara. Ya. Berarti kalau bangunan itu hanya 21 meter untuk 2 orang misal, ya kan, yang baru bachelor. 21 meter dibangun hanya 6 juta, cuma 125 something. Ditambah macam-macam jadi 150 juta. Ya. Bisa disewa. Dimiliki nggak itu? Nah, makanya karena itu ini tanah negara, Tanah negara nggak bisa kita milikin ya. bisa juga, cuman long leases seperti misalnya apartemen Kempinski. Ini apa namanya? Long BOT, leases? ya. Enggak, long leases, sewa Long jangka leases. panjang. Sewa jangka panjang. Loh, ini Kempinski harganya 80 juta per meter. Tapi tetap ada yang belum. Tapi dibeli orang bule. Nah, artinya gini, kalau misalnya disewa, tadi kan 150 juta ya, harganya ya, 21 meter. Kalau Anda berdua, mahasiswa ya baru lulus lah, 1 juta, 2 juta per month. Dikali 12. Kali 12, 24. Kali 5 tahun lunas itu barang. Nggak usah. Kali 12, 24. Lunas itu Benar loh. kan? Nah, kalau ini dijual secara kos-kosan ke ibu-ibu, siapa yang mau beli? Ya. Misalnya ada 1000 unit. Kamu mau beli berapa? 20. Kamu mau beli berapa? Cepat. Dia tidak perlu ngapa-ngapain, yang manage juga Perumnas dan segala macam. Jadi banyak sekali Banyak sekali ide untuk terobosan. mendistribusikan kesempatan dan aset. Distribution of wealth Oh itu loh, iya, kesejahteraan banyak, itu. Pak. Banyak cara. Masalahnya, Ada goodwill nggak? Ada politik. Pak Prabowo 100% ada. Mm-mm. Nah, cuman orang-orangnya ini di bawahnya ini harus berani. Saya no comment. Gitu. Saya kan Mudah-mudahan kita dapat salah satu orangnya, Pak. Iya. Kita nggak harus kasih Harus, kesempatan iya. karena niat baik yang mendahului kesempatan, Pak. Setuju, Bang. Iya Setuju, Bang, ya. dong. Kamu kan sudah berbuat, ya kan, Setuju. kepada rakyat. Yaudah, harus kamu berani Ya. membuat proposal supaya rakyat ini makin banyak yang naik kelas. That's it. Ya. Ya kan. Kalau perumahan sih udah banyak idenya. Ya, goal ya. Di sini digital yang di penting. digital ya kan contoh lah. Ya. Jadi terima kasih nih ya. Makasih. Udah Bang banyak Yan. banget nih waktunya nih habis nih. Nanti kita Kita karena banyak elaborasi. banyak kamu punya ide. Iya, setuju.